Kemudian penyakit yang perlu kita perhatikan pula adalah riya. Riya itu disebut sebagai syirik khafi. Kenapa dikatakan syirik khafi? Karena wong ibadah itu krana Gusti Allah. Lawa itu pengen dialem wong itu kan berarti kan ada unsur penyekutuan Allah kita. Oh, penyekutuan Allah, tapi dikatakan samar karena tampaknya kan tidak tampak. Kita tidak menyembah berhala kan tidak. Kita menyembah Allah dengan menggunakan sholat. Tapi ternyata target kita sholat tadi siji untuk mendapatkan itu untuk menyembah Allah yang menggugurkan kewajiban, yang kedua agar kita dipuji oleh orang lain. Sedekah itu kan jalan apik kan gitu, kita apik. Tapi karena Gusti Allah, yo kadang-kadang karena agar mendapatkan pujian, maka dikatakan syirik khafi. Mau berarti target dari ibadah kita kan dua, targetnya nyembah Allah dan kita mendapatkan pujian. Syirik kan maknanya seperti itu, kita menyekutukan tujuan dalam beribadah kita. Nah, tentunya riya ini hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan secara fisik tampak sebagai ibadah. Secara fisik tampak sebagai ibadah. Kalau yang bersifat duniawi itu lain lagi. Kalau bersifat secara fisik tampak seperti ibadah, seperti sholat, sedekah, zakat, puasa dan sebagainya, itu kan secara fisik memang bentuknya sudah ibadah. Tapi kita ternyata tidak menuju Allah tok yang kita jadi target ibadah kita, tapi juga karena kepentingan yang bersifat duniawi itu dikatakan syirik khafi. Wa huwa ahadus syirkaini. Jadi yang namanya syirik khafi itu salah satu di antara dua syirik. Syirik itu ada khafi, ada syirik jali. Kalau syirik jali itu kita betul-betul menyekutukan Allah, artinya menuhankan selain Allah secara jelas. Allah kita tuhankan, tapi kita juga menuhankan selain Allah. Yes, koyo syirik jali itu maksud kita menuhankan makhluk, umpamanya gitu. Orang pangeran kok dulu sama siji mengenai menuhankan makhluk itu sudah dikatakan syirik jali yang jelas. Kalau syirik khafi itu apa? Wa dzalika talabul manzilah fi qulubil khalqi litanabil jah wal khashmah. Hubal jah bil hawa al muttaba. Yang namanya syirik khafi atau riya tadi, kita mencari status di hati orang lain. Kita mencari simpati di hati orang lain agar kita dapat mendapatkan kedudukan, mendapatkan wibawa atau bahkan mendapatkan harta. Walau ansofan nas hakikotan la'alimu anna aktsara ma fihi minal ulum wal ibadat fadlan a'mal adat laisa yahmilu 'alaiha illa mura'atin nas. Nah, kita berpikir fair, ketika berpikir fair, ngerti hakikatnya syirik yang kita sampaikan di atas tadi, maka tentunya kita akan dapat mengetahui, bahkan meyakini bahwa rata-rata orang yang dilakukan rata-rata orang itu yang baik berkaitan dengan ilmu ataupun ibadah, bahkan amal-amal yang bersifat adat, itu yang menjadi motivasi utamanya rata-rata adalah karena kepentingan agar dipandang oleh orang lain.
Niki meh roto-roto. Niki ada Imam Ghazali tidak ngotot. Ada kritik beliau. Kalau kita memang betul berpikir sadar bahwa selama ini yang kita lakukan, rata-rata yang kita lakukan baik yang berupa ibadah ataupun berupa ilmu, pencarian ilmu, itu rata-rata motivasinya adalah pamer kepada orang lain. Ini semua istighfar ya, dewi kadang-kadang sekalian uang muncul dengan sendirinya, sekadang koyo-koyo dari nawi. Yang menjadi semangat kita untuk berjuang itu apa ya? Karena itu dia akan mendapatkan pujian orang lain atau sepanjang. Ini sampai tapi makanya kita harapkan sebenarnya kalau kita mengharapkan amal kita ini langsung dibahaslah hikam romantik kok umpamane awal itu dijukin aku solo yang ngamal awal dewi niku orang enek ngamal manusia sing ahlan lil qabul, tidak ada yang ahli ditompo sama sekali andai kata tidak diampuni oleh Allah. Mulai tujuan kita masih bisa ngamal akeh, jangan pernah kita menghilangkan rasa takut kita kepada Allah. Tetap jalur kita ampun Allah. Jadi kita bercerita tentang betapa sulitnya kita memurnikan amal. Nanti kita ono jopo-jopo nang luar ini dipaling ikhlas. Nah wong ikhlas itu kan orang yang kan mesti kayak ikhlas. Nah, nasil melawan dia kan ikhlas kayak gue nanti. Lalu kayak jopo-jopo sebut paling ikhlas. Kalau bisa juga pernah baca juga ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dan kali dulu. Termasuk salah satu amalia yang dari kita dimudahkan untuk ikhlas itu sering memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Termasuk yang disampaikan oleh Syekh Asadi membaca Al-Ikhlas. Kalau Imam Sayyidina Ali itu menyampaikan orang yang kalau paginya dia baca surat Ikhlas 10 kali setelah subuh itu, setelah maghrib juga 10 kali surat Ikhlas itu, kita akan dimudahkan ikhlas dan kita akan sulit digoda oleh setan pada hari itu. Kalau kita baca pagi hari maka setan akan kesulitan menggoda kita sampai nanti sore. Kalau kita baca sore setelah maghrib, setan akan kesulitan untuk menggoda kita sampai pagi. Nanti jadi lapai ngoten. Sehingga ini amalnya pun bagi Idris Marzuki saya menangi pulau ya. Sebelumnya Pak Betul Mbak Marzuki juga melampai pulau orang paham. Tapi bagian Marzuki memang salah satu aurat setelah subuh itu baca itu 10 kali. Baca surat Ikhlas 10 kali, baca Mu'awwidzatain itu 3 kali. Setelah subuh juga demikian, setelah maghrib juga demikian. Sebelum baca aurat la ilaha illallah dan la haula wala quwwata illa billah. Ternyata dulu pas saat saya mondok di sana saya tidak pernah gagas kalau itu mayat itu apa beritanya kok orang umum gitu, kok orang subhanallah malah maksudnya kok itu. Sampai saya menemukan betul ternyata di hadis itu ada hadis yang menyampaikan itu. Sehingga kalau kita telah kenapa tidak membaca ini karena dibaca kabeh kan mungkin sudah siapkan maklumnya sehingga dipilihlah kita milih apa pada saat ini. Ada kita diberi kebebasan militer barang surat itu nopo ya seperti yang masyhur bagi kita adalah baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Terus kita baca Allahu Akbar 33 kali, tutup Allahu Akbar la ilaha illallah ya akhir itu tadi. Itu sampai ini kok berarti kan cara-cara strategi saking angel boleh ikhlas. Niku nganti kita boleh jopo-jopo sing kita dimudahkan oleh Allah untuk ikhlas sama agar kita itu nanti selamat dari riya kita perlu membutuhkan doa-doa yang mengamankan kita dari riya. Kok umpamanya kok riya kan di Singapura kalau Gusti Allah.
Ngoten. Wa hiya kama warada fil khabar inna syahid yukmaru bi yaumil qiyamah. Kan cerita hadis ini. Diceritakan dalam satu hadis bahwa ada seorang yang mati syahid, yukmaru bi yaumil qiyamah ilan nar. Tiba-tiba di hari kiamat dia diperintah oleh Allah untuk masuk ke neraka. Wong mati syahid itu jaraknya menjemput bidadari. Lalu ternyata tidak, ternyata dia akan kelayu orang yang mau mati syahid itu dikongkon neraka. Kamu masih kadang populer di dunia, orang arep mati syahid itu kan dalam rangka untuk akan dijemput oleh bidadari. Nanti wong do merelakan nyawanya bunuh diri dengan alasan itu mati syahid. Buat sing ngabuli sapa niku diapusi wong itu mati syahid mati syahid dalam perjuangan itu. Sampai dia rela ngebom mana dan dia menggunakan bom bunuh diri karena harapannya mati syahid. Dia lupa bahwa mati syahid itu nanti nak ora ikhlas tenanan. Lha kusuk teng akhirat niku ketok nang dunya mati syahid teng akhirat ternyata dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ketika dibuka, fayaqulu dia akhirnya komplain sama Allah, ya Rabbi, ustushitu fi sabilika. Bagaimana mungkin saya dimasukkan ke neraka ya Allah? Padahal saya itu matinya kan karena membela agamamu ya Allah. Dia akan berargumen semacam itu di hadapan Allah. Sampaikan oleh Allah, fayaqulu Allah taala bal aradta ayyuqala innaka syuja'un. Tidak, kamu berjuang saat itu kamu terbunuh dalam rangka memperjuangkan dirimu sendiri agar engkau mendapatkan predikat pahlawan. Nah, saya pas mau ngomong sampai pahlawan solusi pahlawan, revolusi sudah cukup ganjarannya berarti dikeki. Sahabat ngarepake dadi seorang pahlawan pokok gila dalikan dan itu telah diucapkan di dunia. Artinya pahalanya sudah kamu dapatkan. Kamu sudah dikeluhkan orang banyak. Terus di lima komponen taman makam pahlawan itu sedikit di merah putih kok pahlawan revolusi. Ya karepmu tentu. Oh itu mau tak ada orang Arab yang jadi son. Orang Arab yang itu tetap dikatakan pahlawan juga. Wadalika ajuka dan itu apa yang dikatakan orang-orang tentang dirimu itu pahala kamu jadi tujuan kamu ibadah. Wakadalika yukul alim begitu pula akan diucapkan kepada orang yang alim, wal haj orang yang haji, wal qari dan orang yang ahli baca Al-Quran. Orang yang alim akan nanti ketika dia masukkan neraka oleh Allah maka nanti juga akan kompleks juga sama Allah. Bagaimana mungkin saya mencari ilmu karena engkau ya Allah untuk menegakkan agamamu nanti akan dijawab oleh Allah juga. Tidak, kamu mencari ilmu karena agar dijadikan sebagai tokoh masyarakat. Bila kamu sudah dijadikan tokoh masyarakat maka tidak perlu minta pahala sama saya nanti. Itu hanya dimasukkan ke neraka semacam itu. Orang yang haji juga demikian. Orang haji itu kamu saya sudah haji berkali-kali, kenapa saya dimasukkan ke neraka kata. Jadi enten Pak Coret lelok nyok kiai haji niku rokoke tadi enten. Aturan hadis niku ya. Kiai haji niku rokok Pak. Lho iku enten. Wis haji niku bali bolak-balik rokok tak lho Gusti. Kula niku harus ngebuka terus kaji bolak-balik masuk ke rokok. Saya itu soalnya saat kamu hajinya bukan karena saya, tapi kan biar pulang nanti dapat predikat seorang haji. Orang titelit, harusnya haji, tidak seperti itu. Maka sudah kamu dapat predikat sudah dapatkan. Kamu haji balik berpikir dari imam, rumah gue. Jadi itu hari kan selesai. Karena apa? Wong haji rata-rata kan ngoten hampir kita di tempat-tempat saya sering seperti itu, saya lihat. Orang harus kaji, terus pantas dungani. Dia punya anggapan harus tahu kaji pantas dungani. Karena dawe Gusti Allah kan wa itu betala Ibrahim rabbuka kalimatun fatamahun qala inni ja'ilun kalinasi imama. Nalika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah kalimat dari Allah, ini wakilah menurut Ibnu Abbas tidak keliru.
kalimat yang disebutkan di situ itu adalah manasikul haji. Jadi ketika Nabi Ibrahim telah menyempurnakan haji, qala inni ja'iluka linnasi imamah, Allah berfirman, aku jadikan engkau sebagai seorang pemimpin. Lah rupanya orang sekarang itu tertariknya karena ini. Aku nak wis kaji pantes jadi pemimpin. Sehingga nak wis kaji balik kudu ngimami. Narang ngimami paling ora minimal ndonga lah. Mimpin tadi lho beberapa yang ndonga. Lah niku sing jadi tujuannya menjadi kurang menarik. Wong itu dengan sendirinya itu yang bukan karena targetnya Nabi Ibrahim melakukan haji mendapatkan imamat, tidak, tetapi dengan sendirinya sebelumnya tidak tahu kalau dijadikan pemimpin oleh Allah. Begitu haji, falam atam mahuna kola ini ternyata Allah berikan hadiah ini jangan kali nasi imamah. Jadi imam Nabi Ibrahim ketika dijadikan sebagai seorang imam, akhirnya wah ini khusus dengan Gusti Allah. Kalau nak jadi imam kulo karena rata-rata jadi imam kulo nanti anak gue jadi anak-anaknya jadi imam. Kalau lagi dunia ini, karena Ibrahim, kalau begitu nanti anak saya juga dijadikan imam, ya Allah. Wah Allah ternyata dugaan Nabi Ibrahim itu meleset. Kalau dia jadi imam rumah saya kok kabeh anak turun jadi imam, ternyata Allah tidak. Qala la yanalu ahdil dzalimin. Yo anak turun tak jadi imam, tetapi yang tidak zalim. Ketika zalim tidak. La yanalu ahdil dzalimin. Janji saya ini tidak mencakup anak turun kamu yang zalim. Oh ini satu sebuah fitnah sampai pengen apa anak-anak jadi imam dan seorang pemimpin, yuk dilayakkan menjadi seorang pemimpin. Padahal